secara benar, secara lurus, tidak menjalankan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat, untuk melindungi, untuk mencerdaskan. Karena itulah kemudian rakyat yang harusnya menjadi objek dari pencerdasan, perlindungan, dan pensejahteraan tersebut, ya harus juga berpartisipasi dalam segenap lini, dalam segenap fungsinya masing-masing, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi saya, Bang Rocky dan lain sebagainya menjalankan amanat itu misalnya dengan melontarkan kritik-kritik yang kadang-kadang keras gitu ya. Dan mudah-mudahan tidak terkena undang-undang ITE kan begitu. Kenapa? Karena kita terus-menerus ingin mengingatkan kepada pemerintah agar mereka menjalankan fungsinya, menjalankan kewajibannya. Dan kalau fungsi dan kewajiban itu dijalankan secara baik, maka cita-cita kita untuk menuju masyarakat adil dan makmur, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu tercapai. Dan itu memang benar apa yang dikatakan di dalam sila-sila Pancasila, bahwa sesungguhnya kita menuju itu, menuju keadilan sosial. Saya dalam beberapa kesempatan mengatakan, instead of kita mewujudkan sebuah negara kesejahteraan, welfare state, saya lebih suka mengatakan bahwa kita menuju negara keadilan, the social justice state. Karena itu jauh lebih hakiki bagi saya ya, yang melihatnya dalam perspektif hukum tata negara. Sejahtera itu orang dikasih makan, minum cukup. Tapi adil itu piramida tertinggi. Ada perasaan yang diperlakukan secara baik, diperlakukan secara adil. Sehingga orang kemudian merasa bahwa ada gunanya saya bernegara, ada gunanya kita merdeka tahun 45, karena pemerintah penguasa yang datang setelah kita berada di gerbang kemerdekaan itu adalah penguasa yang melindungi kita. Ada unsur bahagia nggak di situ? Kenapa? Tadi kan unsur sejahtera. Bahagia perlu nggak? The social justice state itu justru di situ sejahtera dan bahagia, lahir dan batin. Oke. Jadi kalau sejahtera saja orang mungkin dimensinya dimensinya lahir saja. Iya. Tapi the social justice state dimensinya lahir dan batin. Itu terjemahan saya sendiri yang ngarang sesungguhnya. Yang Bung Refli katakan itu ada dalilnya. Sejahtera itu aman dari rasa lapar dan bahagia itu aman dari rasa takut. Dan itulah konsep at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, itu saya serahkan kepada ahlinya. Saya bicara the social justice state, karena itulah tugas kita sebagai warga negara terus mengingatkan pemerintah agar dia melaksanakan tugasnya dengan segala konsekuensi yang barangkali akan kita hadapi. Tapi mudah-mudahan pemerintahan apapun, entah pemerintahan Jokowi atau pemerintahan yang akan datang berikutnya, itu betul-betul memperhatikan bahwa tujuan kita bernegara bukan untuk ditakut-takuti, bukan untuk dibodohi, tetapi untuk dilindungi, untuk disejahterakan, dan untuk dicerdaskan. Mantap. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang para pemirsa susah disimpulkan. Ini semuanya tokoh dan semuanya daging gitu loh. Dan mumpung lagi bicara soal urusan kesejahteraan, yang hadir ada pakar ekonomi. Pakar ekonomi yang banyak menjadi saksi rahasia negara. Nah, ya. Dan juga statementnya sangat ditakuti. Mohon izin dengan keterbatasan waktu, izinkan saya mengelola waktu agar bijak, gitu ya. Ada Bung Iksanuddin Nursi, silakan. Revolusi akhlak untuk ekonomi bagaimana, Bang? Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa revolusi akhlak itu berisi 5 hal. Yang pertama, dia membebaskan satu bangsa, satu masyarakat, satu keluarga, bahkan satu individu dari ketertindasan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketertindasan. Yang kedua, membebaskan diri dari kebodohan atau bangsa dari kebodohan. Yang ketiga, membebaskan diri dari kemiskinan atau bangsa dari kemiskinan. Membebaskan diri atau bangsa dari ketimpangan. Yang paling akhir, membebaskan diri dari kehinaan. Kehinaan. Nah, kalau tugasnya revolusi akhlak itu seperti itu, maka secara ekonomi
tugas utamanya adalah dia menolak keserakahan. Tidak ada perekonomian yang bersifat eksploratif, eksploitatif itu dilakukan. Tapi kan sekarang ada Bang Ihsan. Nah, itu berarti belum selesai. Keserakahan itu terus merajalela, itu berarti seperti kita lihat dalam kenyataan, dia tidak mengangkat harkat martabat manusia. Sebenarnya ingin penutup jawaban itu tuh. Tanah Betawi aja udah habis gimana? Yang kedua, dia harus menegakkan kejujuran. Ekonomi itu harus jujur. Ketika tidak jujur, maka akan menikmati yang namanya rezeki yang tidak halal. Yang ketiga, baru yang disebut oleh Habib tadi, Habib Rizik, anti riba. Yang keempat, ini menarik di sini. Dia berarti memberi, dia berarti berbagi, dia berarti peduli. Itu yang namanya revolusi akhlak dalam perekonomian. Yang kelima, ini sama dengan Habib Rizik, tapi saya mulai dengan silaturahim. Revolusi akhlak dalam perekonomian itu mensyaratkan silaturahim. Baru berwujud sebagai yang namanya ukhuwah. Baik dalam perspektif tadi, Islamiyah atau Watoniyah posisinya. Nah, sebagai penutup supaya semua dapat posisinya. Mantap. Revolusi akhlak dalam secara keseluruhan, yang pertama sekali adalah kalau dia berpangkat, dia harus terhormat. Yang pertama, berpangkat harus terhormat. Nah. Yang kedua, kalau dia menjabat, dia harus bermartabat. Yang ketiga yang paling penting, kalau dia beramanat, maka dia jujur berharkat, dia jujur berderajat. Jika tiga-tiganya tidak dipenuhi, maka benarlah pernyataan, ini sebenarnya pernyataan Habib Rizik tentang revolusi akhlak sudah dimulai pada 4 Juli 2017. Yang orang lupa adalah ketika Habib Rizik menyatakan pertama kali di Yaman, posisinya, bahwa diperlukan rekonsiliasi dan revolusi. Cuma waktu itu adalah revolusi damai. Nah, ketika disampaikan pada posisi revolusi akhlak, maka dia sebenarnya meminta 3 hal tadi. Berpangkat, tapi terhormat, menjabat, bermartabat, beramanat, dia jujur, berharkat, dan berderajat. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya bilang, ini daging semua. Saya nggak bisa menyimpulkan. Dan semua pemirsa, ini semua kita catat, kita rekam, kita bukukan, dan akan kita bagikan ke seluruh Indonesia. Karena ini adalah sebuah pilar, sebuah pondasi, sebuah modal untuk sampai masa yang akan datang. Teman-teman, saya nggak bisa berkomentar lebih banyak lagi. Di Zoom sudah ada banyak tokoh, dan salah satu karena udah banyak ini para ikhwan, sekarang waktunya para akhwat. Ada Ibu Husnul Maria. Ibu Husnul Maria, mohon pertimbangkan waktu. Beliau ini sahabat saya. Kita sering sama-sama diskusi. Yang terakhir kita bersama di Port ya Ibu Husnul ya. Ya, Bu Husnul orang yang sangat gigih, dan ini adalah salah satu ketua KPU zaman dulu yang KPU-nya masih ya, tangan saya udah mencerminkan apa yang akan saya sampaikan. Ibu Husnul Maria, silakan. Terima kasih Bang Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para habib, para ustadz, para tokoh, ibu-ibu, dan bapak-bapak yang terhormat, menarik karena yang mengikuti memang cuma sedikit yang lewat Zoom. Tapi ada 11.400-an yang langsung lewat live YouTube. Ya, ada yang dislike juga sih, nggak apa-apa. Ada 3 hal saja. Pertama, 212 posisinya di mana di dalam konteks ini? Karena kita hari ini ulang tahun dari 212. Alhamdulillah waktu itu saya juga hadir. Makanya seringkali dianggap dosen yang radikal karena datang di 212. Weh, alumni Bu ya, alumni ya. Nah, demokrasi itu ada 3 unsur paling tidak. Di situ ada kompetisi, di dalam berkompetisi excluding the use of force. Nggak boleh menggunakan kekerasan, makanya pemilunya from bullet to ballot. Jadi dari senjata ke surat suara. Yang kedua partisipasi. Partisipasi di sini separuh dari warga negara ini perempuan. Jadi tolong diperhatikan kepentingan politiknya. Yang ketiga civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat. Kebebasan pers. Jadi 212 saya masukkan ke dalam kategori yang disebut civil Islam. Jadi jangan kemudian langsung dianggap teroris, dianggap radikal, dianggap ISIS, dianggap yang lain-lain. Karena civil Islam telah membuktikan demonstrasi dengan cara yang sangat damai, yaitu di 212. Hari ini kekuatan politik Islam
selalu dipinggirkan. Bahkan kita Pancasila, kita dianggap anti Pancasila, anti kebinekaan. Oleh karena itu, karena ini juga sebetulnya global politiknya sama. Ya, jadi Washington Policy Administration setelah 9/11 dan kemudian radikal, violence counter violence extremism dengan deradikalisasi yang semuanya targetnya orang Islam. Di Indonesia sendiri juga demikian. Oleh karena itu tadi dari uraian dari Habib Rizik dan Buya Yahya dan teman saya Refli dan Bung Nursi, mari kita sebetulnya untuk melihat kita harus berani mengambil tafsir bahwa negara Islam bagi saya adalah negara Pancasila, bagi saya adalah negara Islam. Model perjanjian Madinah kontemporer hari ini. Luar biasa ini. Ya. Dalam Jadi ini. jangan takut. Kenapa? Kalau Anda bicara negara harus dipisahkan dengan agama, itu sebetulnya konsep Barat di dalam membedakan atau memisahkan dan church, negara, itu gerakan Protestanism. Itu yang seringkali. Jadi saya katakan kalau khilafah dalam arti pemerintahan, dalam arti kepemimpinan, yaitu namanya khilafah Kristen Protestan. Bagaimana dengan Katolik? Katolik Roma tidak memisahkan antara agama dan negara sesungguhnya. Karena kalau Anda seorang Katolik, Anda dibaptis, maka otomatis Anda punya dua kewarganegaraan. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita rebut tafsir itu. Jangan kemudian kita dipinggirkan dengan tafsir Pancasila yang ingin memisahkan antara agama dan negara itu. Yang ketiga yang terakhir ini Bung Haikal. Siap. Bagaimana caranya? Salah satunya persiapkan diri kita dengan calon-calon politisi yang berakhlak mulia. Kenapa? Ternyata di dalam konstitusi kita itu tujuan pendidikan itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain bisa kontestasi untuk mendapatkan berkontestasi di dalam konteks ini. Ya, jadi jangan kemudian pendidikannya dipisahkan dari agama kalau tujuan pendidikan dalam konstitusi kita itu. Persoalannya politisi seringkali dianggap tidak punya moral, tidak punya akhlak mulia, tidak punya ini. Nah ini tujuannya, mari kita bersama-sama mensosialisasikan bahwa politisi juga bisa berakhlak mulia. Ya. Politisi bisa kemudian berpolitik ya, pemilu dengan cara jujur, karena jujur itu prinsip dari ilmu politik bicara tentang pemilu. Di dalam konstitusi kita, luber dan jurdil. Jadi itu penting sekali, mari kita bersama-sama mempersiapkan itu. Apakah masuk ke dalam partai politik yang mendukung tujuan itu? Di sini ada Pak Amin Rais yang punya partai politik baru, dan kemudian juga teman-teman dari PKS dan dari partai-partai yang lain. Baik. Jadi jangan pisahkan teman-teman politisi dari dakwah-dakwah dari para ustadz untuk menjadi politisi yang halal. Jadi di dalam konteks itu. Mantap. Terima kasih. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul Maria, kayaknya kita perlu diskusi lebih dalam lagi tentang soal apa itu ya? Khilafah apa tadi itu ya? Rame juga tuh kalau diskusi khusus soal itu. Ada satu yang beliau sampaikan tentang politisi yang bersih, yang jujur. Nah, di Zoom sana ada seorang politisi yang sangat terkenal kejujurannya dan kebersihannya. Kita mintakan waktu sekitar 3 menit, yaitu kepada Bapak Hidayat Nur Wahid. Alhamdulillah, silakan. Masya Allah ya. Ustaz Haikal, antum berlebihan tadi, tapi apapun, jazakumullah khair, setelah diberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad Rizik Syihab dan para habib yang hadir, para alim ulama, tokoh-tokoh, para pimpinan partai politik, pimpinan ormas, dan keluarga besar yang sekarang diundang dari TA212 tentu, dan GNPF dan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur bahwa kita masih bertemu dengan peringatan 212 yang hari-hari ini pun juga ada peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan maksud saya, kasusnya Ahok yang membeli tanahnya Pemda sendiri atau membeli tanahnya sendiri sudah mulai disidangkan lagi. Amin.
Saya tidak tahu kenapa timingnya berdekatan, dimulai tanggal 30 November kemarin. Ya apapun itu menjadi bagian kita bahwa 212 tetap akan selalu hadir untuk mengawal ya, penegakan hukum, penegakan keadilan dan seterusnya. Baik, kita tadi sudah mendengarkan dengan amat sangat gamblang apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab terkait dengan masalah revolusi akhlak itu. Satu hal yang tentu amat sangat bagus karena menegaskan kembali tentang bagaimana relasi beliau sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kemudian dengan Pancasila yang 5 silanya itu sangat korelatif dengan akhlak Islam, dan itu semuanya adalah kesepakatan para founding fathers termasuk para ulama. Dan memang dari dulu para habaib itu begitu luar biasa ya, ingin mendekatkan umat Islam dan Indonesia dengan umat Islam. Saya sering sampaikan ada Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar, sekalipun sering disebut sebagai Hamutahhar. Tapi beliaulah yang menciptakan 2 lagu yang sangat luar biasa, satu Mars, satu himna yang selalu dinyanyikan pada tanggal 17 Agustus. Yang diciptakan tahun 45 dan tahun 46. Itulah Mars tentang Hari Merdeka, dan satu lagi tentang Hari Syukur. Kalau Hari Merdeka, orang Jawa Timur, orang Madura katanya nyanyi begini ya, Habib Hasan Haikal. 16 Agustus tahun 45, katanya begitu. Besoknya hari kemerdekaan kita, jadi tetap saja tanggal 12 Agustus itu. Besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi para habaib itu begitu luar biasa supaya kemudian umat Islam menerima Indonesia, supaya kemudian Indonesia diterima oleh umat Islam, dibuat lagu sampai demikian mendalam. Dan itulah kita dapatkan bagaimana Habib Ali Kuitang begitu mendengarkan berita dari Bung Karno tentang telah dimerdekakannya Indonesia, beliau langsung ya melalui majelis taklimnya disampaikanlah berita tentang Indonesia merdeka itu ke seluruh jaringan para habaib dan jaringan taklim beliau. Dan informasi itu sampailah kepada Habib Syed Al-Yadrus di Palu sana, free, yang kemudian beliau membuat syair menyambut tentang Indonesia merdeka dan mendukung Indonesia merdeka dan mendukung bendera merah putih, mendukung Bung Karno sebagai presiden Indonesia. Begitulah para habaib dari dulu, seperti yang disampaikan Habib Rizik tadi, begitu mencintai Indonesia, begitu menyelamatkan Indonesia, dan karenanya memang sudah sangat sewajarnya bila tadi disampaikan oleh Buya Yahya, jangan ada suudzon, ya. Jangan suudzon pada para habaib, para ulama, para umat Islam juga tidak suudzon pada yang lain, supaya kita betul-betul bisa menyatu. Karena hari ini tadi disampaikan oleh Ustaz Hasan Haikal di Papua Barat sudah ada masalah itu. Di Sigi juga ada masalah yang lain lagi. Di Aceh juga muncul lagi permasalahan yang sejenis. Kita memerlukan kesatu paduan ya. Dan karenanya kalau itu didekati melalui jalur akhlak itu sangat luar biasa. Karena akhlaklah yang kemudian dahulu membuat Indonesia bisa menerima al-Islam dan kemudian menyebar demikian luar biasa. Akhlak juga lah yang kemudian menghadirkan sekali lagi kepedulian yang kemudian bisa membawa kepada Indonesia ini menjadi selamat atas kesepakatan dan atas perjuangan, menghadirkan apa yang disebut dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Ya. Dan karenanya harus dijaga, jangan sampai ini kemudian menjadi kufur nikmat dan kemudian menjadi hilang. Kalau tadi disampaikan oleh Habib terkait dengan revolusi akhlak itu terkait dengan individu, kemudian terkait dengan sistem, di antara kedua itu ada yang mungkin tadi belum disebut, yaitu terkait dengan keluarga. Keluarga inilah yang menjadi amat sangat penting untuk kemudian mempercepat ya. Bagaimana agar akhlak yang mulia itu hadir betul pada 3 individu, dan individu itu nanti akan kemudian berlanjut di tingkat sistem. Kalau kita bicara tentang sistem, berarti kita ingat kaidah di pesantren dulu. Kaidahnya adalah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Kalau kita menginginkan sesuatu, wasilahnya juga disiapkan. Mungkin sebagian tadi disampaikan oleh Bu Husnul Mar'iyah. Karenanya salah satu yang juga dipentingkan adalah dulu Rasulullah, salah satu keteladanan beliau adalah berani untuk mengkoreksi ketika ada kesalahan daripada murid-murid dia para sahabat. Salah satu di antaranya kejadian dengan Mu'adz, beliau menjadi imam, yang dibaca adalah asyiknya beliau, yang dibaca adalah surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Kemudian datanglah seorang makmum yang kemudian keluar dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, tadi ada peristiwa demikian. Rasulullah ternyata menegur dengan keras dengan bahasa, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan bikin masalah, jangan bikin fitnah. Kalau Anda jadi imam, lihatlah makmum Anda beragam-ragam, ada yang dhaif, ada yang nyusahin orang ya. Aja. Karenanya menjadi sangat penting para ulama, para tokoh untuk juga tadi disampaikan Buya Yahya menelisik gitu ya. Dia juga diingatkan oleh kepada Ustaz Hasan Haikal pada PLC dulu, agar jangan sampai kemudian di bawah ini melakukan beragam hal yang justru mencoreng yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Kemudian muncullah kasus dengan si perempuan itu,
belakangan ada terkait dengan masalah adzan atau yang disebut sebagai adzan sebagai hayya ala jihad yang bahkan mengganti hayya ala sholat. Saya kira itu bagian yang penting untuk dikoreksi karena memang dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah pasti tidak dikenal hal itu. Rasulullah pun bahkan ketika jihad juga tidak mempergunakan hal demikian. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan resolusi jihad. EB Muhammadiyah tahun 28 Mei tahun 46 mengeluarkan amanat jihad melawan Belanda. Tapi tidak sampaikan dalam bentuk adzan. Ya adzan saja. Tapi kemudian peristiwa jihad bisa dilaksanakan. Terakhir karenanya tidak masalah dipentingkan bila ini semuanya menghadirkan ta'awun betul-betul alal birri wat taqwa. Sehingga dengan demikian Pancasila itu menjadi yang menyatukan kita semuanya, menghadirkan dulu doanya para ulama mengatakan dalam konteks revolusi jihad dalam konteks sistem. Para ulama menyampaikan lau anna li da'watun mustajabah la ataituha lil hakim. Bila demikian maka mudah-mudahan akan ada silaturahim, akan ada islah, akan ada koreksi dan pemerintah pun dan atau siapapun tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan yang membawa kepada kita tidak semakin menyatu dan itulah yang dikipas-kipasi oleh tokoh PNK yang tidak suka NKRI menjadi satu, umat Islam dengan negara menjadi satu. Mereka para PKI yang mempunyai manhaj atau metode mulai untuk PKS ya. Kita semuanya. Harus waspada, harus hati-hati dan kita lanjutkan silaturahim dengan yang terbaik. Barakallahu fikum. Insya Allah kita tunggu undangan dari PKS untuk dialog. Nanti akan diikuti oleh partai-partai lain. Baik teman-teman sekalian, ini waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian orang karena penampilannya selalu menjadi rating gitu loh. Kalau di LC itu jadi rating melulu gitu loh ya. Kenapa? Karena kata-katanya tajam, pedas, tapi nggak bisa dicolek oleh hukum. Bukan soal kebal hukum, no beneran, ini serius. Bukan soal kebal hukum, tapi karena jauh daripada dungu, jauh sekali daripada dungu, sehingga nggak bisa dicolek gitu loh. Kenapa? Karena betul-betul apa ya? Kalau kata orang Betawi bilang letterlahnya kayak begitu gitulah. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung, silakan. Bukan, karena berbahaya yang bicara. Jadi harus ada masalah dulu sebentar. Oke, terima kasih. Babe Haikal. Ya ini kita di sini lengkap pakai protokol kesehatan. Tapi kita tuntut lebih dari itu, kita ingin ada protokol bernegara. Dan itu yang tidak disiapkan oleh kepala negara tuh. Karena itu kita perlu guru-guru untuk mengajar cara bernegara. Tadi Refli Harun telah mulai itu di bidang hukum. Ihsanuddin Nursi juga adalah guru protokol bernegara di bidang kebijakan ekonomi. Dan seluruh keterangan hari ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya ada dalam kecemasan karena protokol bernegara dilanggar sendiri oleh kepala negara. Karena diselundupkan melalui hukum, diselundupkan melalui kebijakan ekonomi yang tidak punya dasar berpikir. Itu yang disebut sebagai kebijakan negara yang ugal-ugalan. Jadi itu soalnya. Apa itu kebijakan negara ugal-ugalan? Tolong wawancara Ihsanuddin Nursi setelah ini. Apa itu protokol negara? Itu seluruhnya yang diterangkan oleh Habib Rizik tadi. Pak Rizik Sihab menerangkan dengan asal usul kita bernegara dihubungkan dengan problem hari ini. Hal yang seharusnya kita dengar dari istana uraian semacam itu. Ceramah Habib Rizik. Kita ingin agar supaya kekuasaan itu dirawat dengan akal pikiran. Itu poin kita. Nah karena itu setiap hari kita tuntut kepala negara supaya dipasang di langit. Siapa yang mau memanjat langit?
Ada satu hal lagi tuh supaya lengkap.